Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo, Rabu 6 Oktober 2021. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemberi terang dalam kehidupan kami, terangilah hati dan pikiran kami. Berilah kepada kami pencerahan untuk memahami pemberitaan firman yang Engkau sampaikan melalui program ini. Bukalah hati kami lebar-lebar, agar firman Tuhan mendapat tempat terbaik dalam hati kami, dan firman itu menjadi pelita yang menerangi kehidupan kami. Ya Roh Kudus, terangilah kami dengan cahaya kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Injil Yohanes 14 ayat yang pertama. Demikian dikatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita melihat nats ini lebih jauh, penting bagi kita untuk mengetahui apa latar belakangnya. Mengapa Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Jangan gelisah hatimu." Dan mengapa kegelisahan nanti dihubungkan dengan percaya kepada Bapa dan percaya kepada Anak. Waktu itu, kenyataan pahit akan segera terjadi. Yesus yang tadinya menjadi sosok yang sangat mengagumkan bagi murid-murid, karena dia sudah melakukan mukjizat di depan mereka, bahkan berani membentak orang Farisi, tua-tua Yahudi di depan mereka. Bahkan mereka sendiri melihat Yesus membangkitkan orang mati. Nah sekarang, sosok yang luar biasa itu tiba-tiba akan ditangkap dan diadili oleh kekuasaan dunia yang memuakkan itu. Yesus yang di mata murid-murid sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun, bahkan dia digadang-gadang akan menjadi Mesias yang sanggup membebaskan mereka secara fisik dari penjajahan Romawi, kini justru akan menghadapi kematiannya, bahkan dengan cara yang sangat terhina, yaitu mati di kayu salib. Ya, kita tahu kayu salib itu hanya untuk penjahat kelas kakap, tapi disitulah Yesus akan disalibkan. Bahkan ketika waktu Yesus mengatakan perkataan ini, Yudas Iskariot pun sudah tidak bersama dengan mereka lagi, karena Yudas Iskariot sudah akan melakukan aksinya. Nah, disinilah Yesus sangat peka dengan perasaan murid-muridnya. Meskipun murid-muridnya sering tidak peka dengan perasaan Yesus tapi Yesus sangat peka dengan perasaan murid-muridnya. Yesus tahu, bahkan dia tahu sekali bahwa murid-muridnya gelisah mengetahui semuanya itu. Tadinya mereka hanya nelayan-nelayan kecil, nelayan-nelayan miskin yang tidak berpendidikan. Tiba-tiba mereka diberikan harapan, karena mereka menemukan sosok yang luar biasa dalam diri Yesus. Mereka pikir, wah inilah orang yang bisa mengangkat harkat kehidupan kami, mengubah nasib kami. Dan kemudian mereka meninggalkan pekerjaannya dan mereka mengikut Yesus. Selama 3 tahun mereka mengikut Yesus dengan penuh harapan. Bahkan harapan itu semakin hari semakin dikuatkan. Mereka melihat hal-hal yang amazing dari Yesus. Bahkan mereka mendengar khotbahnya yang luar biasa. Mereka melihat mukjizat-mukjizat. Tahu-tahunya sekarang Yesus tiba-tiba akan ditangkap. Ada apa ini? Gimana sih ini? Kok jadi begini? Gitu ya. Murid-murid gelisah, bingung, takut, dan bahkan mungkin sangat kecewa. Maka disinilah Tuhan Yesus menjamah hati mereka dan mengatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepada-Aku." Saudara-saudara terkasih, dan kini firman ini disampaikan kepada kita. Dalam kehidupan kita saat ini, mungkin kita juga merasakan ketidakadilan seperti yang dirasakan oleh murid Tuhan Yesus. Kita melihat di dunia ini
dalam kehidupan kita orang baik yang justru ditangkap, diadili, dan dipenjarakan. Sementara orang jahat bebas berkeliaran, bebas berbuat seenaknya, bahkan mereka bebas menteror orang-orang baik. Ini terjadi di semua lini kehidupan kita. Bahkan di gereja, orang-orang yang tidak melakukan justru berkuar-kuar, sementara orang yang berbuat baik justru dikritik habis-habisan. Di negara kita bahkan pernah terjadi kasus Ahok yang sangat menggetarkan hati kita. Corona juga membuat orang yang tadinya hidup mapan tiba-tiba harus kehilangan semua kenyamanannya. Orang kehilangan pekerjaannya, orang kehilangan pendapatannya, dan masih banyak kasus-kasus ketidakadilan lainnya yang membuat hati kita gelisah, cemas, takut, dan bahkan mungkin kecewa. Maka disinilah firman Tuhan menyapa kita hari ini dan berkata, "Hai anak-anakku, janganlah gelisah hatimu. Tetaplah percaya kepada Allah. Tetaplah percaya kepada Aku." Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kegelisahan dikaitkan dengan iman, dikaitkan dengan percaya? Apakah iman dapat menghentikan semua kegelisahan itu? Atau apakah iman dapat menghentikan semua ketidakadilan itu? Semua masalah yang melanda hidup kita. Untuk memahami ini, mari kita lihat analogi dari sebuah pohon yang tinggi. Semakin tinggi sebuah pohon, maka semakin kencang terpaan angin yang akan merobohkannya. Apa yang membuat sebuah pohon dapat bertahan dari setiap terpaan angin itu? Jawabnya adalah akarnya yang kuat. Seberapa dalam akar pohon tertancap ke bumi, itulah yang akan menentukan seberapa kuat pohon itu bertahan menghadapi terpaan angin yang kuat. Maka ibarat akar bagi sebuah pohon, demikianlah iman bagi kehidupan kita. Imanlah pondasi kita yang akan menjaga kestabilan kita menghadapi berbagai terpaan ujian dan pencobaan dalam hidup kita. Iman memang tidak menghentikan masalah-masalah menyerang hidup kita, tapi iman sanggup membuat kita bertahan menghadapi semua serangan itu. Maka disinilah Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dan juga kepada kita saat ini, "Percayalah kepada Aku, percayalah kepada Bapa." Dengan kata lain, Tuhan Yesus hendak mengatakan, "Ayo, kuatkan cengkeraman akarmu berpegang kepada Aku. Ayo bertahan, ayo kuat. Karena sebentar lagi engkau akan melihat pelangi kehidupan." Saudara-saudara, saat mengatakan itu, Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Simon Petrus akan hancur oleh terpaan badai yang menyerangnya. Tuhan Yesus sudah melihat bahwa Simon Petrus akan menyangkal dia sampai 3 kali sebelum ayam berkokok. Namun meskipun begitu, Tuhan Yesus tetap meneguhkan hatinya dan hati murid-murid yang lain agar mereka tetap percaya. Sekarang, bagaimana dengan kita? Sebagai orang Kristen, seberapa besar pengenalan kita akan Yesus? Seberapa kuat iman kita mengenali Dia? Seberapa kuat iman kita sebagai akar yang bisa menopang kehidupan kita? Seberapa kenal kita dengan Tuhan yang kita imani itu? Maka disinilah Tuhan Yesus mau mengatakan, "Ayolah, perdalam lagi pengenalanmu akan Aku. Kuatkan imanmu agar akar kehidupanmu semakin kuat." Saudara-saudara, ada orang yang seperti Ayub yang diizinkan Tuhan diserang oleh iblis sampai 3 tingkat dimensi kehidupannya, yakni hartanya, keluarganya, dan bahkan kesehatannya. 3 dimensi sekaligus. Tapi mari kita lihat, Ayub tetap bisa bertahan dan akhirnya dia menang. Kesehatannya dipulihkan, Tuhan mengganti anak-anaknya dengan luar biasa, dan hartanya diganti berlipat-lipat. Mengapa Ayub bisa bertahan? Jawabnya, karena akarnya sangat kuat menancap kepada Tuhan. Dia mengenali Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Berapa banyak dari kita yang diserang sampai 3 dimensi seperti Ayub ini? Mungkin kita ada yang diserang sampai 2 dimensi, harta kita dan juga kesehatan kita. Tapi kebanyakan dari kita hanya diserang 1 dimensi saja. Kalau tidak harta, ya kehilangan pekerjaan.
Kalau tidak kehilangan pekerjaan, ya mungkin kehilangan anggota keluarga. Atau mungkin kita diserang tubuh kita punya penyakit. Tapi apapun itu, kebanyakan dari kita bahkan mungkin tidak diserang dalam satu dimensi dengan sangat berat. Tapi disinilah Tuhan mau mengatakan kepada kita, apapun serangan hidup, aku mengatakan kepadamu, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada aku. Percayalah kepada Bapa. Kuatkan pengenalanmu akan aku. Dan Tuhan Yesus hendak mengatakan kepada kita, ayo, seperti halnya Ayub, aku juga akan memulihkanmu. Maka, marilah di tengah badai kehidupan ini, alih-alih kita melihat kepada masalah kita dan membuat hati kita semakin gelisah, marilah kita menyanyikan nyanyian iman kita. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami agar kami tidak gelisah akan semua masalah yang menerpa kehidupan kami. Tapi sebaliknya, agar kami lebih fokus untuk lebih mengenal Tuhan, memantapkan akar kami, yaitu iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Karena dengan iman itulah kami akan dapat bertahan menghadapi berbagai terpaan hidup ini. Dan mampukan kami untuk bertahan melewati setiap cobaan itu seperti Ayub, agar pada saatnya nanti kami menang dan kami mendapatkan pemulihan dari Tuhan dengan luar biasa. Bersama dengan firman-Mu, kami akan melangkah dalam menjalani hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.